Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan paradigma keilmuan model pendekatan Islami yang dibutuhkan demi terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu akademis dan keislaman. Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kami, selaku mahasiswa Ekonomi Syariah, akan menjelaskan mengenai Pegadaian Syariah yang merupakan salah satu topik pembahasan dalam mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Hajah Mazia Maza Basya SHI MSEI. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Catherine Alea Rinaima, Fahmi Ali Kurniawan, dan Farah Amalia. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dan peran Pegadaian Syariah. Tujuan dari syariat Islam salah satunya adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat. Atas dasar hal tersebut, umat dituntut untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Kegiatan tolong-menolong tersebut bisa berupa banyak hal, seperti berzakat, sedekah, infak, maupun qard atau pinjam-meminjam. Namun, pada realitanya, terkadang masyarakat memiliki harta lain selain uang, dan pada saat yang bersamaan, mereka sedang mengalami kesusahan sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang mereka ambil untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan menggadaikan barang-barang mereka yang berharga. Maka hadirlah lembaga keuangan Pegadaian di tengah masyarakat untuk membantu mereka mendapatkan uang. Akad yang biasa digunakan dalam Pegadaian Syariah adalah rohan. Rohan dalam bahasa Arab sering disebut dengan as-subut atau ad-dawam yang berarti tetap atau kekal. Secara istilah, rohan berarti sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak dan dapat dikembalikan setelah ditebus. Sedangkan definisi rohan menurut syara adalah menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, barang yang dijadikan jaminan merupakan barang berharga yang memiliki manfaat. Pegadaian diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI-3/2002 tentang rohan atau gadai yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002. Dari hal-hal tersebut dapat kita ketahui bahwa peran dari lembaga Pegadaian Syariah adalah memberikan jaminan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Pemberian bantuan ini tidak hanya terbatas kepada masyarakat kalangan tertentu saja. Pegadaian sendiri memiliki moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Adanya moto tersebut diharapkan masyarakat tidak ragu untuk datang ke Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah sebenarnya memiliki sistem operasi hampir sama dengan pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah Pegadaian Syariah tidak mengandung riba, di mana tidak ada biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan. Pegadaian Syariah juga mengutamakan kemaslahatan dengan menjauhkan masyarakat dari riba, gharar, dan maisir sehingga tidak berimplikasi pada kezaliman kepada nasabah. Berikut adalah rukun dari Pegadaian Syariah. Yang pertama, adanya akid, yang merupakan pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau sigot. Yang kedua, yakni marhun atau barang yang digadaikan, merupakan barang yang digunakan rohin untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang atau pinjaman. Kemudian yang ketiga adalah marhun bih atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin atas dasar tafsiran marhun. Kemudian yang keempat adalah sigot atau ijab qabul, yaitu kesepakatan antara rohin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai. Syarat sah dalam Pegadaian Syariah meliputi yang pertama adanya rohin dan murtahin. Kriterianya yakni orang yang cakap dalam bertindak hukum, dan para jumhur ulama menspesifikasikan pada orang yang telah balik dan berakal. Rohin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi. Yang kedua yakni marhun. Pada mazhab Maliki menjelaskan bahwa barang yang digadaikan dapat dilakukan pada semua jenis transaksi,
Namun, tidak diperbolehkan untuk jual beli mata uang. Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rohin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Kemudian yang ketiga yakni marhun bih atau hutang. Merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan pada pemiliknya kembali. Piutang harus dimanfaatkan dan tidak sah hukumnya apabila utang tidak dimanfaatkan. Dapat dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Utang dapat dilunasi dengan agunan dan jumlah tidak melebihi nilai atas barang jaminan. Dan yang keempat adalah sigot atau ijab qabul. Sigot tidak diperkenankan terikat dengan persyaratan tertentu dan dengan waktu yang berkaitan dengan masa depan. Dan sigot tidak diperkenankan untuk mengandung suatu kebatilan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar hukum pegadaian syariah. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, landasan hukum pegadaian syariah juga mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hukum positif. Dan landasan hukum pegadaian syariah dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berarti, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk yang kedua, yakni adalah dasar hukum pegadaian syariah yang bersumber dari hadis. Hadis ini berarti dari Abu Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu, wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya yakni fungsi dari pegadaian syariah. Yang pertama, untuk melakukan pengelolaan atas penyaluran uang pinjaman dengan berdasarkan kepada hukum gadai Islam yang prosesnya mudah, cepat, aman, dan hemat. Selanjutnya, untuk membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat, melakukan penelitian dan pengembangan serta pengawasan terhadap sistem gadai dalam masyarakat, dan untuk mencegah adanya pemberitaan tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktek riba. Secara lengkap terdapat beberapa tingkatan dalam struktur organisasi pegadaian, yakni tingkat pusat dan wilayah, sebagaimana berikut ini. Struktur organisasi tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Direksi. Tugas dari Dewan Direksi antara lain, yang pertama untuk memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Yang kedua, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari General Manager. Yang ketiga, menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Dan yang keempat, menyampaikan laporan kepada pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN atas kinerja perusahaan. Dan pembedanya adalah, pada lembaga keuangan berbasis syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas, pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dalam pengawasannya. Yang kedua, mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Dan yang terakhir, Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Sekarang kita akan membahas mengenai operasional pegadaian syariah. Pedoman operasional pegadaian syariah atau POGS dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman dilakukan dengan mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah untuk mendapatkan uang, yang besarnya itu ditentukan oleh nilai barang yang telah digadaikan tadi.
Proses pelunasan pinjaman dalam gadai syariah dapat dilakukan kapan saja dalam jangka waktu maksimal 120 hari yang bisa dilakukan secara cash atau angsuran. Namun, apabila dalam 120 hari nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah bisa memperpanjang pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya. Dan tentunya, nasabah diwajibkan membayar ijarah dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah penaksiran barang. Pegadaian syariah juga memberikan jasa penaksiran nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah. Namun, tidak hanya untuk nasabah saja, pihak pegadaian juga memberikan jasa kepada orang yang ingin menguji kualitas barangnya, namun tidak akan menggadaikan barang tersebut. Pegadaian syariah memiliki alat taksir dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam menaksir nilai barang. Nantinya mereka yang menggunakan jasa ini akan dipungut biaya atas jasa penaksiran. Untuk jasa yang ketiga adalah penitipan barang. Pegadaian syariah memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barangnya berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Usaha ini dijalankan karena pegadaian syariah di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Surabaya, memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Sehingga atas jasa penitipan barang tersebut, pegadaian syariah dapat memungut biaya upah atas jasa penyimpanannya. Selanjutnya ada gold counter atau gerai emas. Gold counter adalah tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan, kualitas, dan keaslian emas. Gerai ini mirip dengan galeri 24 yang ada di pegadaian konvensional. Gold counter pada pegadaian syariah menyediakan emas dengan berbagai ukuran dari mulai mikro. Emas yang diperjualbelikan juga dilengkapi dengan sertifikat jaminan. Untuk jasa layanan yang terakhir adalah produk MPO atau multi payment online. Produk MPO dilaksanakan berdasarkan keinginan pemerintah agar lembaga-lembaga resmi saling bersinergi dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jenis produk yang disediakan adalah pulsa, pembayaran PDAM, pembayaran listrik, pembayaran TV berlangganan, jasa pengiriman uang, pembelian tiket kereta api, dan lain-lain. Harga yang ditetapkan berdasarkan harga langsung yang diberikan oleh vendor dan tidak ada tambahan biaya lainnya. Pegadaian sendiri mendapat keuntungan dari vendor-vendor yang telah bekerja sama dengan pihak pegadaian tergantung jumlah nasabah yang memakai pembiayaan online melalui pegadaian syariah. Pembahasan selanjutnya adalah prosedur pemberian pinjaman atau marhun bih dalam gadai syariah. Yang pertama adalah nasabah mengisi formulir permintaan rohon. Yang kedua, nasabah menyerahkan formulir permintaan rohon yang telah dilampiri dengan fotokopi identitas serta barang jaminan ke kasir kantor. Ketiga, petugas kantor pegadaian syariah menaksir barang gadai atau marhun. Besarnya pinjaman nantinya adalah sebesar 90 sampai dengan 95% dari taksiran marhun. Yang keempat, apabila telah disepakati besarnya pinjaman antara kedua belah pihak, maka nasabah menandatangani akad dan dapat menerima uang pinjaman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian sengketa pada pegadaian syariah. Yang pertama ada wan prestasi. Berdasarkan perjanjian gadai menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wan prestasi adalah sebagai berikut. Marhun tetap belum diambil, maka rahin sepakat dikenakan jasa penitipan. Besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di murtahin atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi atau struk. Kemudian apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagai marhun dan mengangsur marhun bih, maka murtahin berhak melakukan penjualan terhadap barang yang digadaikan. Kemudian yang kedua ada overmatch atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia dalam melaksanakan kewajibannya sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat berjalan dengan semestinya. Dalam hal ini, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerima gadai akan memberikan ganti rugi apabila marhun yang berada dalam penguasaannya mengalami kerusakan atau menghilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah. Ganti rugi yang diberikan setelah diperhitungkan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di pegadaian tersebut.
Misalnya, nasabah mengalami kerugian atas hilangnya barang gadai, maka pihak pegadaian memberi ganti rugi terhadap hilangnya barang yang disesuaikan dengan nilai taksiran barang dan prinsip aturan yang berlaku di pegadaian tersebut. Apabila pemberi gadai meninggal dunia, namun terdapat hak dan kewajiban terhadap pemberi gadai ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris pemberi gadai sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan perjanjian gadai secara syariah terdapat yang namanya asuransi. Asuransi gadai ini bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hilangnya barang gadai dengan cara membayar uang cicilan sebagaimana yang telah disepakati. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aplikasi pegadaian syariah. Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi syarat dan rukunnya. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad rohen dan akad ijarah. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah menyerahkan hartanya. Nasabah mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Akad ijarah, nasabah dibebani membayar ujroh atau biaya penyimpanan kepada pegadaian. Sekian video mengenai pegadaian syariah. Terima kasih untuk kawan-kawan online yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.